saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap keadaan, di setiap waktu, kapanpun juga, dimanapun juga, berusahalah terus semaksimalnya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul memperbaiki diri kita. Kita berusaha semaksimalnya untuk memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya, dan ini protokol dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Bukan keselamatan dunia ini saja. Kalau keselamatan dunia ini saja, kita tertipu. Ini keselamatan sampai di dalam kubur, di dalam barzah, sampai ke akhirat. Kalau kita kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita renungkan ya, di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan, kami ini mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dari zaman dahulu. Jadi banyak orang-orang yang membuat kerusakan tapi ngakunya mengadakan perbaikan. Ini banyak. Banyak orang yang ngakunya mengadakan perbaikan tapi merusak. Merusak badannya orang, merusak jalan, merusak segala macam. Ngakunya mengadakan perbaikan. Jadi ini Allah sebutkan supaya kita waspada, supaya kita hati-hati, jaga jarak kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Mereka tidak bisa dipercaya. Allah yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 11, dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah membuat kerusakan, mereka mengatakan, mereka menjawab, kami mengadakan perbaikan. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya mereka itu merusak, tetapi mereka tidak sadar. Ini kelakuannya orang-orang kafir yang ingin memimpin dunia, ingin memerintahkan seluruh dunia dengan melalui WHO, seolah-olah mau jadi juru selamat dunia, mau ngatur negaranya orang, mau ngatur tempat sholatnya orang, mau ngatur desanya orang, kotanya orang, mau diatur. Ini kelakuan orang-orang kafir. Mereka benci kepada orang Islam, jelas benci. Idul Adha saja mereka tidak senang melihat orang Islam merayakan hari raya Idul Adha. Mereka tidak senang. Dan mereka
tidak bisa dipercaya. Juga obat-obat dari mereka juga tidak bisa dipercaya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ini Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 11. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu mengadakan kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Ini sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya kita jaga jarak, waspada, hati-hati dengan obat-obat dari mereka. Bahan semprot pun hati-hati kalau dikasih mereka. Karena bisa saja dimasuki racun-racun untuk membunuh. Bukan memperbaiki tapi merusak. Kan kita tidak tahu. Kalau obat-obat itu dari mereka, kita tidak boleh yakin, percaya 100%. Harus jaga jarak, waspada. Karena mereka tidak bisa dipercaya. Walaupun mereka ngaku beriman, orang-orang kafir itu ngakunya beriman kepada Allah. Walaupun mereka itu kafir, mereka ngaku beriman. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara mereka ada yang ngaku beriman kepada Allah, padahal mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi supaya kita waspada, supaya kita hati-hati. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali racun-racun dikatakan obat. Banyak sekali racun dikatakan obat. Supaya kita waspada. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an. Banyak orang flu, orang demam, orang pilek dari zaman dulu ada. Orang kena virus dari zaman dulu ada. Coba dites. Orang-orang yang flu, yang demam, yang pilek, kalau dites pakai tes swab, masuk COVID-19, masuk corona. Karena alat tes ini buatan Yahudi, mau menakut-nakuti manusia supaya semakin takut, semakin tegang, semakin bingung. Orang yang sakit dijauhi. Ada yang bapaknya sakit, demam, flu, anaknya keluar rumah semua ngekos. Allah, ngeri. Ada yang istrinya sakit, suaminya takut dekat, menjauh. Tambah drop, tambah sakit, tegang kepikiran. Ini memang disengaja. Ini fitnah Dajjal. Memang fitnah. Di akhir zaman ini banyak fitnah. Banyak fitnah. Supaya kita hati-hati. Kalau ada yang sakit, jangan kita jauhi. Akhirnya tambah drop. Kalau istri yang sakit, atau suaminya atau keluarganya yang sakit, jangan takut. Itu kalau menurut ilmu kedokteran, penyakit itu bisa menular. Kalau menurut ilmunya WHO, dengan mendekat bisa menular. Tapi kalau menurut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menular kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah taala. Kalau Allah berkehendak sakit. Tidak ada yang bisa menular. Itu menurut ilmunya mereka, ilmunya orang kafir, ilmunya WHO. Kalau kita yakini, berat akhirnya. Tidak mau salaman sama orang, jauh dari orang, bingung, takut, gelisah, sedih, kepikiran. Akhirnya orang yang tidak sakit bisa sakit. Allah ciptakan semua yang ada di badan kita, tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan virus pun ada manfaatnya. Allah ciptakan bakteri di tangan ini ada manfaatnya. Kita umat Islam sudah bersih, wudu bersih, sholat bersih, ambil wudu, sudah. Tidak perlu berlebihan. Ini bakteri-bakteri di tangan ini
disunahkan makan pakai tangan, ini ada manfaatnya. Bakteri-bakteri ini di perut untuk menghancurkan makanan. Virus ada manfaatnya. Jangankan itu, cacing pun ada manfaatnya di dalam badan manusia. Nggak boleh dibunuh. Dibunuh total, habis, nggak boleh. Ada yang tidak boleh dibunuh. Jadi Allah ciptakan ini tidak sia-sia. Ada manfaatnya. Allah ini maha pandai. Jangan kita ini mengikuti orang-orang kafir. Mereka sok pandai, sok pinter, terus ngatur, terus memberi obat-obat. Yang obat-obat tersebut kelihatannya mau memperbaiki, malah menghancurkan, malah merusak ya. Ini supaya kita waspada, supaya kita jaga jarak sama mereka. Karena ini luar biasa pengaruhnya. Semakin hari semakin mau menindas kelihatannya, menindas negara-negaranya orang di seluruh dunia. WHO mau menjajah seluruh dunia ini, ingin jadi pemimpin dunia rupanya. Jadi kita supaya waspada, kita jangan terlalu percaya. Bahkan orang sholat pun mau dilarang. Orang sholat pun mau dilarang. Lebih baik perang kita. Kalau sholat dilarang, lebih baik perang. Perang lebih baik. Mati syahid, bahagia, hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu tidak mati, mereka itu hidup di sisi Allah. Jadi bahkan tempat sholat pun mau dilarang. Ya Allah, ngeri. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha pandai. Jangankan virus, ya, kita renungkan ya, air itu bisa jadi kebaikan, bisa juga jadi menghancurkan manusia. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah jadikan kebaikan, bisa jadi kebaikan. Kalau Allah kirim air itu yang banyak, seperti kemarin, mereka punya makar, akhirnya Allah kasih makar yang sangat dahsyat. Negara Cina dihantam sama banjir keras. Ini air ini ada manfaatnya banyak. Tapi kalau Allah jadikan tentaranya yang menghancurkan, bisa. Virus juga demikian. Virus itu wabah pun di zaman Nabi dulu, wabah taun. Orang yang kena pagi, insya Allah siangnya meninggal. Ini beneran, wabah beneran, wabah taun. Orang yang kena pagi, insya Allah siangnya meninggal dunia. Ini aja Rasulullah tidak pernah menjauhi softnya sholat, tidak pernah melarang di masjid, tidak pernah. Malah ini harus mendekat kita kepada Allah. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini maha pandai. Api yang panas Allah bisa jadikan dingin, bisa. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga demikian angin. Angin itu Allah bisa jadikan angin itu tentaranya yang bisa membunuh manusia, bisa menghancurkan manusia, bisa membuat perutnya kembung, bisa membuat sesak napas, bisa membuat kaki tidak bisa jalan, lumpuh, stroke. Bisa juga membuat angin itu masuk di otaknya dirusak, bisa gila, bisa menghancurkan persendian-persendian badan manusia dengan angin saja. Kalau Allah berkehendak. Angin Ar-Rihul Ahmar namanya. Itu angin kalau diperintah sama Allah bisa menghancurkan manusia. Ada juga angin yang bisa membawa rumahnya orang disikat, dibuat terbang, dihancurkan, bisa. Juga demikian air bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan, tergantung Allah. Lantas kalau kita menjauh dari Allah, terus jadi apa kita? Sudah ada situasi seperti itu, misalnya situasi, jangankan situasi tenang, situasi gawat, situasi tenang, situasi apapun juga, jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ke masjid, dekati masjid, perintah Allah kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini obat. Baca Al-Quran yang banyak,
Karena setan ini bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Membisik-bisikkan di dalam hati manusia, menakut-nakuti manusia supaya manusia takut, supaya tidak berani datang ke masjid, supaya tidak berani softnya rapat, supaya menjauh. Akhirnya tambah ada karu-karuan, hancur masa depannya, masa depan di dalam kubur, di akhirat. Ini supaya kita waspada. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka mengatakan mengadakan perbaikan. Jadi kita jangan percaya dengan perbaikan dari orang kafir. Maksudnya demikian. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itu merusak tetapi mereka tidak sadar. Ini supaya kita perhatikan. Satu ayat ini saja, kalau kita renungkan, kita perhatikan, luar biasa. Supaya kita jangan terombang-ambing, jangan mudah percaya dengan orang-orang kafir. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.